Di sini saya akan mereview sebuah workshop bagi anak muda dengan tema Anak Muda dan Pemilu, Anak Muda Berpikir Kritis. Dengan dua narasumber, yang pertama Andovida Lopez, seorang aktor, dan Nabila Isma Habibah, seorang influencer, yang dimoderatori oleh Silma Akbas, seorang relawan Mafindo. Langsung saja ke pembahasannya. Saat ini, anak muda bisa saja mendapatkan uang dengan berpolitik. Nah, jika informasi yang diberikan jelas dan masih ada isinya, di mana kejelasan terkait pasangan calon yang ingin didukung harus tepat. Kenapa? Karena di negara ini atau negara Indonesia ini memiliki perbedaan antara pendapat pilihan A maupun pilihan B. Pada tahun 2019, menurut Andovida Lopez, anak-anak muda hanya mencari suatu hal yang mereka inginkan. Selain itu, mereka tidak peduli dengan hal yang lainnya. Sehingga anak-anak muda kurang adanya informasi terkait pasangan calon yang akan dipilihnya pada tahun 2024 ke depan dalam masa era pemilu dengan era digital seperti sekarang ini, yaitu TikTok, Facebook, YouTube, dan Instagram, di mana hal ini bisa saja membahayakan ketika memasuki tahun pemilu 2023 sampai 2024. Karena sesuatu yang kalian lihat atau sesuatu yang dilihat oleh orang itu pasti akan dianggap benar terkait paslon-paslon yang mempromosikan dirinya di media sosial seperti sekarang ini. Dan kalian hanya melihat salah satu paslon ketika sudah menyukainya. Misalnya jika kalian menyukai paslon A, maka apapun segala informasi hanya terkait dengan paslon A. Sehingga hal ini kita harus mengetahui dahulu terkait informasi-informasi paslon antara keduanya. Dan bijaklah dalam mencari segala informasi-informasi penting. Seperti kata amunisi, di mana kita sebagai konsumen konten harus secara proaktif dan tidak malas dan memilih apa yang kita mau. Nah, seperti fakta yang ada di YouTube di mana orang-orang mengira bahwasanya YouTube itu bebas bisa searching ataupun mencari segala informasi atau segala apapun yang kita tonton. Padahal faktanya itu 70% sampai 80% orang mencari ketidakjelasan dan hanya menonton sesuai keinginan orang itu sendiri. Sehingga sebagai anak muda atau generasi muda bangsa untuk mau mencari tahu apa yang menjadi oposisi kehidupan yang harus dibangun mulai sekarang. Jika kalian tidak suka dengan paslon A atau B, di mana kita harus peduli satu sama lain. Tidak baik untuk membedakan antara A maupun yang B. Dan kita harus terbuka terkait apa yang ingin disampaikan oleh paslon A atau B. Karena suatu kehidupan itu harus dicari terlebih dahulu dan melawan suatu pendapat pribadi itu harus dibangun mulai dari sekarang. Jika tidak sekarang, kapan lagi hal tersebut akan diubah? Karena manusia hanya mempunyai apa yang mereka suka. Jika mereka tidak suka, mereka tidak akan peduli dengan hal tersebut. Apapun konten yang dibuat harus berdasarkan integritas, di mana integritas harus dimiliki setiap orang, khususnya anak muda saat ini. Di mana baik dan benar setiap orang itu pastinya berbeda-beda.
tidak ada yang sama. Politik itu multi perspektif, di mana semua orang yang berpolitik dengan menggunakan caranya masing-masing. Ada yang berpolitik untuk dirinya sendiri, ada yang berpolitik untuk negara, dan ada yang berpolitik untuk organisasinya. Di mana politik itu adalah sesuatu yang melekat sama diri manusia. Selain itu, kita juga harus perlu mengetahui definisi dari politik itu. Apa sih politik itu? Apa yang harus kita ketahui terkait politik itu? Karena seperti yang diketahui bahwa definisi politik setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jika membahas politik, konteksnya itu akan ke sebuah pemilu, di mana kita harus mengetahui dulu apa itu konteks dari pemilu tersebut. Nah, di mana anak muda saat ini tidak mau kenal dalam dunia perpolitikan, seperti yang perlu diketahui dalam pemilu itu sendiri, di mana hal ini sering sekali disepelekan atau tantangan terkait konteks pemilu itu sendiri. Konteks dalam pemilu itu sendiri tidak hanya sebagai pemilih pemimpin. Pemilu ini memiliki konteks yang lebih dalam terkait demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi memiliki sejarah singkatnya, ialah suatu wilayah yang mana rakyatnya turut adil untuk memilih. Nah, awal mula ada demokrasi itu, semua terlibat karena semua orang bisa berpendapat. Namun hal ini kurang efektif untuk dilakukan atau dilaksanakan. Karena semua orang terlalu banyak suara atau memberi pendapat. Makanya terdapat demokrasi perwakilan. Jadi, demokrasi perwakilan ini adalah suatu perwakilan antara kelompok-kelompok tertentu yang ingin menyuarakan suara atau pendapat untuk membuat sebuah kebijakan. Dengan hal inilah terdapat pemimpin yang mewakili suara rakyat kelompok-kelompok tertentu tersebut untuk membuat arah kebijakan mana yang dibuat dalam suatu negara atau wilayah tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi awal dasar adanya pemilu tersebut. Jadi, kita harus memahami hal itu karena memilih pemimpin tidak hanya sekedar memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin di wilayah atau negara tersebut, namun juga memilih bahwa yakin tidaknya orang-orang itu dengan suara atau pendapat yang kita beri. Adanya partai politik ini ialah mewakili sebuah kelompok. Nah, tadi disinggung terkait dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini bisa saja termasuk dengan partai politik yang dimana mewakili sebuah kelompok. Jadi misalnya ada kelompok yang Islam diwakili oleh partai Islam, ada kelompok buruh diwakili oleh partai buruh, dan lain sebagainya. Jadi artinya setiap partai itu punya kepentingan karena setiap partai itu memiliki ideologi. Nah, adanya partai itu untuk sebuah kepentingan kelompok. Nah, di mana tugas dari adanya anak muda saat ini yaitu partai mana yang memiliki ideologi yang sama dengan prinsip yang dimiliki setiap orang. Karena seperti yang diketahui, setiap orang pastinya memiliki prinsip atau kepentingan yang berbeda-beda dalam memilih. Nah, dalam memilih ini pastinya mereka itu memilih ada yang ke demokratis, ada arahnya membantu guru-guru, dan lain sebagainya. Ini yang mewakili suara kita di
dilegislasi dalam pembuatan kebijakan negara. Hal inilah yang sering dilupain dalam konteks politik, konteks partai, di mana masyarakat hanya fokus dengan satu hal saja, tidak dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal anak mudalah yang kedepannya akan memimpin suatu negara atau wilayah tersebut. Nah, jika kita apatis terlebih dahulu dan tidak mengetahui sistem politiknya seperti apa dan tidak ingin mengetahui sistem politik itu apa, maka hal tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Jika tidak belajar mulai dari sekarang, kita tidak akan mengetahui apakah hal tersebut benar atau salah. Jika masalah bisa diperbaiki di masa depan, dan yang benar bisa jadi pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang muncul tersebut tidak akan pernah terulang kembali. Anak muda saat ini menjadi senjata atau yang paling kuat untuk melawan ketidakbenaran yang terjadi di dunia. Mulai dari adanya introspeksi diri, anak muda bisa mencari untuk mengolah informasi dengan baik dan sebagainya. Dengan hal ini, anak muda belajar untuk kedepannya karena masa depan wilayah atau negara tersebut ada di tangan anak muda sekarang. Jika tidak ada yang memimpin suatu negara atau wilayah kita, siapa lagi akan memimpin jika bukan anak muda yang harus belajar mulai dari sekarang. Sehingga hal ini menjadikan anak muda harus perlu berpikir kritis mengenai informasi yang datang dari mana saja. Kita sekarang sudah di zaman mana? Namun kebiasaan anak muda saat inilah hanya membaca berita saja tanpa mengetahui sumber yang jelas. Sehingga hal ini bisa saja terkena hoax terhadap suatu berita tersebut. Seperti pada pemilu di Filipina pada tahun 2022, di mana ini merupakan pemilu yang memiliki hoax terbesar mengalahi pemilu US 2020. Sampai disebutkan bahwa ini merupakan pemilu misinformasi terbesar. Nah, ini adalah pemilu Filipina ini adalah contoh nyata bahwa pemilu 2024 nanti yang akan dilaksanakan di Indonesia akan jauh lebih perang terhadap informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya literasi digital bukan hanya tentang menerima informasi saja, karena kita harus mengetahui benar atau tidaknya informasi tersebut. Sehingga hal tersebut perlu adanya verifikasi yang lebih jelas terhadap informasi yang dicari. Selain itu, ketika ingin menyebarluaskan informasi, kita harus bisa memilah mana informasi yang bisa dipilih dan mana informasi yang tidak bisa dipilih. Karena ini menjadikan sebuah tantangan besar untuk menghadapi teknologi ke depannya, di mana manusia jangan sampai dikendalikan oleh teknologi. Namun manusialah yang harus mengendalikan teknologi itu sendiri untuk membuat suatu perubahan terhadap suatu wilayah ataupun negara tersebut. Peran pemuda terhadap pemilu ialah harus berpikir kritis terhadap informasi yang dicari dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini. Sehingga hal tersebut harus dipikirkan di mana siapa yang mau dipilih terkait legislator atau partainya. Jadi, informasi terkait pemilu bisa dicari di berbagai situs resmi dan terpercaya untuk mengetahui nama-nama paslon. Tinggal mengetik di Google saja kita bisa mencari nama-nama legislator itu dan akan muncul listnya dan akan ada riwayat pendidikannya. Dengan hal ini sangat gampang dan mudah untuk dicari. Dengan hal inilah jangan bermalas-malasan menjadi orang, khususnya anak muda atau generasi muda bangsa. Selain itu, pemilu bukan hanya sekedar memilih, tapi juga harus tahu siapa yang akan dipilih dan apa kira-kira yang akan dibawa oleh pemilih tersebut untuk
ke depannya dalam membangun sebuah perubahan kepada suatu wilayah ataupun suatu negara. Jadi saat ini pemilih yang tingkatnya paling sederhana, di mana semua orang pastinya sudah mempunyai KTP ketika sudah berumur 17 tahun. Hal ini sudah termasuk ke dalam salah satu syarat pemilih. Kedua adalah pengikat di proses dalam pemilihan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan dari review workshop bagi anak muda dan pemilu, anak muda berpikir kritis. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.